Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 sore hari. Waktu menunjukkan pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di lokasi ledakan petasan yang saya meyakini pemirsa sudah tahu semua, baik melalui media cetak, media online maupun media elektronik yang lain ya. Dan lokasi ini berada di dusun Tegalrejo ya, dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Mungkin pemirsa kalau dengar Blitar langsung ingat makam Bung Karno ya. Nah, itu berada di kota Blitar. Kalau ini berada di Kabupaten Blitar. Nah, setelah ini pemirsa saya ajak untuk melihat lokasi ledakan yang saya meyakini pemirsa sudah tahu semua, cukup dahsyat sekali. Jadi petasan ini adalah bahan peledak pemirsa, berbahaya sekali. Jadi menewaskan 4 orang begitu, meninggal dunia ya. Kemudian ada 23 yang luka-luka dan 25 rumah rusak begitu karena ledakannya sangat kuat. Bahkan beberapa orang mengira itu adalah ledakan dari Gunung Kelut, karena di Desa Ponggok ini, maksud saya di Kecamatan Ponggok ini, Desa Karangbendo ini juga tidak jauh dari lokasi Gunung Kelut pemirsa. Ini ke arah Kediri kan begitu. Nah, mari pemirsa, karena ini sudah sore hari, saat ini juga cuaca gerimis, saya ajak pemirsa untuk melihat lokasi dan saya ditemani oleh penduduk sini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Yeah. Dengan Bapak Sinten? Bapak Arif. Bapak Arif, nama lengkapnya Pak? Rifai Mustafa. Bapak Rifai Mustafa, panggilannya Pak Arif. Panjenengan asli warga sini Pak nggih? Yeah. Oh, Bapak ini asli warga sini pemirsa. Dan lokasi rumahnya di depannya persis Pak nggih, di tempat kejadian Pak nggih. Ya. Nah, mau bisa ditemani ke sana Pak? Ya, bisa. Mari pemirsa kita melihat lokasi kejadian begitu. Nah, ini ada beberapa warga juga yang menjaga pintu masuk di arah ini, dan kendaraan berhenti di sini pemirsa ya, supaya tidak mengganggu begitu. Jadi untuk warga berjalan kaki tentu ke sini tidak kita sekedar hanya wisata ya, ini bukan wisata tapi kita prihatin Pak nggih. Artinya ini menjadi pelajaran bagi semua, dan tentu kita doakan yang sudah meninggal ya semoga husnul khotimah, diterima amal baiknya, diampuni kesalahannya oleh Allah begitu. Nah, ini ada pemerintah Kabupaten Blitar, pos logistik pemirsa, bagi warga yang mungkin rumahnya juga kemarin rusak begitu. Mohon maaf Pak Arif, rumahnya rusak Pak? Ya, rusak. Oh, rusaknya atapnya saja atau dindingnya atau lantainya atau? Ya, atapnya sama dindingnya itu bengkak. Oh, Tuh. Iya. Pak Arif, waktu kejadian itu terjadi hari Minggu Pak ya, hari Ahad ya? Ya. Hari Ahad. Malam. Ahad. Itu Ahad kemarin pemirsa. Sekarang hari Jumat ya. Itu pukul 22.30 Pak nggih, jam setengah 11 Pak nggih. Ya. Malam hari pemirsa. Jadi waktu itu cuaca hujan atau cerah Pak? Ya, waktu itu kan cerah. Pak Arif waktu itu dalam kondisi tidur atau belum tidur Pak? Sudah tidur. Oh, sudah tidur. Saya tahu-tahu kejatuhan plafon itu loh. Oh gitu, ya. Plafon. Kalau bahasa Jawanya pian pemirsa. Nggih. Oh, plafonnya jatuh kemudian Pak? Kemudian ya saya langsung lari ke depan, lihat kanan kiri, waduh, sudah hancur. Oh begitu. Iya, langsung. Tapi alhamdulillah Bapak dan keluarga selamat nggih. Iya. Artinya tidak luka-luka tidak Pak nggih? Tidak. Nah, ini pemirsa, niki rumah tetangga Pak nggih. Ini termasuk itu Pak nggih. Iya. Lah ini pemirsa bisa Anda saksikan salah satu rumah juga yang rusak akibat lokasi ledakan petasan kemarin pemirsa. Jadi mohon maaf Pak, itu sebelum kita ke sana Pak Arif nggih, itu rumahnya sinten Pak awalnya itu, yang maksudnya yang kalau di media kan rumahnya Bapak Sudarman nggih. Iya. Almarhum ya sekarang. Itu memang beliau memproduksi petasan atau bagaimana Pak ceritanya? Kan saya kurang tahu lah itu. Oh, kurang tahu nggih, Ya. Pak Arif nggih. Kalau
jual beli itu nggak tahu. Oh, atau mungkin tiap tahun begitu memang rutin beliau? Ya tiap tahun itu bikin petasan itu loh, sama riadinan ngoten niku. Oh, buat hari raya Riyadin Ya. pemirsa. Oh, tiap tahun Pak nggih beliau Ya. ini. Oh iya iya ya. Terus setahu Pak Arif ceritanya gimana Pak itu mungkin? Ya setahu saya ya keluarga biasa-biasa aja. Oh begitu nggih. Ya. Oh, artinya tidak ada apa-apa. Iya. Jadi ketika ledakan itu baru tahu Pak ya, Iya. kalau ada pembuatan petasan di situ ya. Iya. Iya 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 ya. Tentu ini menjadi pelajaran juga Pak untuk pemirsa ya, Nggih. supaya berhati-hati dengan bahan peledak. Karena pemerintah sendiri melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu melarang pembuatan benda atau apapun ya yang dianggap berbahaya Pak atau membahayakan nyawa orang lain. Apalagi kalau bicara petasan juga tidak hanya membahayakan diri sendiri Pak ya. Iya, iya. Kasihan juga membahayakan orang lain, misalnya tetangga, kemudian juga dan seterusnya. Iya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya begini Pak Arif, jadi Bapak setelah mendengar itu kejatuhan itu Bapak langsung keluar rumah atau bagaimana? Ya langsung keluar rumah. Iya. Saya lihat di itu. Iya, Pak. Bawangan di rumah itu. Iya. Saya lihat dari sudah rata sama sekali. Sudah Rata dengan tanah, Dengan rusak tanah, begitu iya. Pak Arif nggih. Oh, nggih. Dan pemirsa seperti yang pemirsa saksikan, ini banyak sekali pengunjung ya. Ini yang melihat lokasi ledakan. Sekali lagi ini bukan berwisata pemirsa ya. Kita melihat ke sini itu prihatin, tentu kita mendoakan dan kita mengambil pelajaran supaya ini tidak terulang lagi Pak nggih. Artinya ini yang terakhir. Iya, iya. Jadi warga semua supaya mengambil pelajaran sehingga kedepannya itu wis sehat, selamat, seger waras begitu Pak Arif nggih. Nggih, nggih. Terus setelah itu apa yang Pak Arif lakukan Pak? Sambil jalan Pak? Iya. Bapak ikut menolong juga atau bagaimana atau? Ya saya mau menolong itu takut kena paku. Jadinya masih berantakan. Jadinya Itu kondisinya sudah gelap Pak atau masih terang Pak Arif? ya sudah terang. Oh, nggih. Artinya terang itu terang lampu Pak ya? Karena kan malam hari itu. Ya, Oh, ini ya salah satu rumahnya Pak Arif nggih. ya. Oh, Iya, hancur. ini hancur. Ya, Oh, ini pemirsa. Coba kita mendekat. Tapi yang lokasi rumahnya yang asli yang mana Pak? gitu. Oh, rumahnya almarhum Pak Sudarman. Iya. Oh, kalau beliau tinggal memang dengan putranya itu Pak, yang meninggal juga itu, atau Yang kalau istrinya masih ada? istrinya baru meninggal. Oh, berarti keluarganya tapi masih ada yang ada Pak? Ya masih. Oh, yang tinggal di sini maksudnya? Yang tinggal di sini sudah tinggal semua. Oh, sudah meninggal semua Pak ya? Iya. Oh, innalillahi wa inna rojiun. Mohon maaf Pak Arif, bisa ditunjukkan dari sini aja. Ini Pak nggih dalemipun. Nggih. Oh, nggih. Ini rumahnya pemirsa, rumahnya almarhum Bapak Sudarman. Bapak mengenal baik ya dengan beliau? Terus sangat baik. Oh, sahabat temannya Pak nggih. Iya. Biasa ngobrol-ngobrol Ya, begitu. biasa kumpul-kumpul di sini. Oh, ini ada apa? Ke pos kamling ini ya. Ya. Pos kamling itu pos pengamanan lingkungan pemirsa. Ya, biasa ngobrol di sini gitu Pak nggih. Iya. Oh, dalam keseharian kalau boleh tahu Pak, beliau aktivitasnya apa Pak? Ya petani Pak. Oh, petani nggih. Rata-rata mata pencarian di sini petani nggih. Petani. Termasuk beliau. Ya. Terus istrinya baru meninggal beliau. Ya. Terus anaknya 2 Anaknya 2, yang satu sudah keluarga di sana. ya di Blitar sini Pak nggih. Ya. Oh, di beda kecamatan. Di Di satu. Oh, di Ponggok sini. Iya, satu desa lah. Oh, satu desa sini Karangbendo. Kemudian yang kedua, Yang kedua masih kerja di pabrik triplek. oh, masih ada Pak sekarang berarti. Sudah retut ini. Oh, yang kemarin itu Ya, Oh. yang namanya Widodo tuh. sama Mas Sinten Arifin nggih. Nggih. Kalau Mas Wawa itu, Mas Bawa ituan pelajar. Masih oh ikut bantu atau gimana? Keluarga beliau juga, keluarga almarhum. Iya.
Oh, masih anak sekolahan, Pak nggih. Iya, masih umur 17-an lah. Tapi keluarganya almarhum Pak Sudarman juga itu, Mas Wawanya itu. Keponakan. Oh, ponaan. Iya, Jadi yang meninggal pemirsa ada Bapak Sudarman, istrinya sudah meninggal dunia, Pak nggih. Iya. Terus putranya Mas Arifin ya. Arifin sama Almarhum juga, Mas. Terus kemudian Mas Sinten? Mas Widodo. Mas Widodo, kemudian Mas Wawa itu keponakannya. Iya. Ya. Jadi ini pemirsa rumahnya beliau ini pemirsa. Ini mudah-mudahan kedepannya harapan Bapak seperti apa ini, Pak? Ya nggak ada petasan lagi lah. Oh gitu ya. Iya. Jadi padahal biasanya Pak Arif nggih, Iya. kalau namanya bulan suci Ramadan, Pak nggih. Iya. Dan hari raya Idul Fitri ya, khususnya orang kita sebagai orang Islam itu. Iya. Sebagian, tapi tidak semua, sebagian kecil saya kira itu kalau nggak ada petasan, nggak ada mercon itu kayaknya kurang lengkap gitu loh ya. Iya kan? Iya. Apalagi suaranya das. Mungkin sekedar himbauan pemirsa bagi yang Anda mungkin untuk memeriahkan itu yang efeknya mungkin nggak besar lah. Misalnya kembang api Pak Arif nggih. Nggih. Nah, artinya kan tidak ada ledakan, justru mungkin menghiasi langit ter gitu. Tapi saya yakin warga di sini bisa trauma, Bang nggih. Ya bisa. Oh, Pak Arif, ini kan hari Minggu kemarin nggih, hari Ahad, sekarang sudah hari terus kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sudah hampir 1 minggu ini, satu pekan ini Pak Arif. Iya. Kondisinya tiap hari masih ramai begini, Pak? Iya, Pak. Masih ramai. Oh, terus untuk pejabat-pejabat yang datang, Pak Arif yang lihat, kemarin saya lihat ada Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sama Bupati Blitar juga, Bu Rini Sarifah, atau Mak Rini biasa manggilnya orang Blitar nggih. Pak Arif nggih. Kemudian sinten malih Pak, ada Kapolres juga Pak Argo Wiono, AKBP Argo Wiono, Ajun Komisaris Besar Polisi. Terus ada lagi Pak Arif yang tahu. Ya, itu Pak. Beliau ke sini bagaimana Pak? Melihat-lihat atau sambil memberi bantuan juga sepengetahuan Bapak? Ya, memberi bantuan juga. Oh, memberi bantuan? Iya. Termasuk Pak Arif dapat bantuan juga? Ya, dapat. Pak, daleme panjenengan ingkang pundi Pak Arif ngapunten? Tak wincingnya Grion iki. Oh, rumahnya Pak Arif belakangnya ini pemirsa, ini Iya. depannya juga rusak seperti ini. Mudah-mudahan segera diperbaiki. Iya. Kalau harapan saya Pak, mudah-mudahan ada bantuan dibangun yang lebih baik Pak. Nggih. Artinya segala sesuatu itu ada hikmahnya Pak Arif. Nggih. Jadi yang pertama tentu sabar, yang kedua mungkin ini menjadi pelajaran jangan sampai terulang lagi, ada petasan mercon lagi karena dampaknya luar biasa seperti ini. Kemudian yang ketiga, semoga kedepannya jadi lebih baik. Mungkin kehidupan warga di sini juga tambah sejahtera, tambah maju. Yang masih ada ini sehat semua, sejahtera begitu Pak Arif nggih. Oh iya ya. Terus ini Pak Arif, apa namanya aktivitas setelah ledakan itu besok paginya bagaimana warga di sini? Artinya sudah tidak normal nggih? Iya. Kalau sudah normal ya. Seperti biasa, bekerja biasa gitu aja. Oh ya. Kalau Bapak sendiri setelah peristiwa ini masih bisa bekerja Pak? Ya masih. Oh Niki kan tasih nggih. libur ngindari nganu niki. Ngindari napa Pak? Nggih bencana niki riyen. Oh nggih. Jadi mohon maaf pemirsa, ini bahasanya campuran. Kadang bahasa Indonesia, kadang Jawa. Niki Pak Arif tiyang Blitar, kula Lutfi, kula manggen ten Malang tapi asli Kediri kula Pak. Oh asli. Nggih, celakipun Pak Arif. Biasane nek kula wangsul nggih dalane nggih mriki kadang mangke saking Legok Candi Penataran nika. Nggih. Mangke tembus arah Ngancar Gunung Kelut. Dan mohon maaf pemirsa, itu ledakannya itu radiusnya sampai 500 meter Pak nggih ini. Artinya cukup kuat begitu. Bahkan ada yang mengira Gunung Kelut meletus lagi Pak itu. Suaranya sampai Ngancar sana itu. Ngancar itu salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri pemirsa. Tempat lokasi geografis Gunung Kelut. Gunung Kelut itu berbatasan dengan Blitar ya. Ada yang masuk Kediri, ada yang masuk Blitar itu. Ini Pak Arif, ini berarti yang punya sudah tidak ada lagi Pak nggih ahli warisnya kalau begitu ini. Almarhum ini. Masih ada 3 ahli warisnya. Ponaan. Asli kandung. Oh, anak kandungnya masih ada. Masih. Yang tidak tinggal di sini. Iya. Oh, yang pertama di
sebelahnya pom ini itu. Oh, nggih satu desa mriki, Pak nggih. Ya, Kemudian kemudian yang satu lagi masih teng pondok. oh, nggih. Yang Masih di tiga, pondok. nggih, Oh, yogane pinten, Pak? gansal. Almarhum. Oh, ingkang mboten wonten kalih. Nggih, Tasik wonten 3 nggih. nggih. Oh, ya 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 ya. Artinya kalau bicara soal status dari rumah atau tanah ini masih ada ahli warisnya. Ya, ada. Gitu. Artinya tidak apa ya, kalau rumah itu tidak ada yang punya itu loh, Pak. Oh, nggih. Mboten suwung ngoten lho. Nggih. Nggih. Tapi mohon maaf, Pak. Kemarin saya lihat di berita, dibaca di berita itu ada 23 yang luka-luka, Pak. Artinya Pak Arif mboten termasuk nggih? Mboten. Oh, alhamdulillah nggih, Pak. Alhamdulillah, nggih. Tapi yang luka-luka nggih tetangga sini, Pak nggih. Ya, sini sama ini. Itu rata-rata lukanya luka berat apa ringan, Pak? Ringan. Oh, ringan ya. Ada yang sampai masuk rumah sakit, Pak Arif? Ya, ada. Oh, ada nggih. Anak baru 4 bulan mulai. Oh, 4 bulan. Oh, aduh, Itu rumahnya gitu, hancur. Oh, yang ini pemirsa, bisa agak bergeser dikit, Pak, biar kita pindah pemirsa biar. Nah, ini pemirsa, dilarang merokok memasuki kawasan ini. Nggih. Oh, yang rumah ini, Pak, nggih. Ini tetangganya, Pak, nggih. Iya, Tangginipun nggih. Oh, ya 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 ya. Ini waktu mau menjelang maghrib pemirsa, jadi agak gelap. Ini gerimis juga di lokasi. Jadi ada peraturan Kapolri pemirsa, yaitu atau Perkap ya, peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017, yaitu tentang apa itu, mohon maaf kalau saya salah ya, tentang pengendalian, pengawasan, pengamanan bahan peledak komersial ya, termasuk mercon ini sebenarnya sudah dilarang. Tetapi memang namanya orang ya, kadang masih ada aja begitu. Jadi kalau ditindak juga serba salah begitu, karena memang ini sudah tradisi kalau menjelang bulan puasa. Itu saya paham betul juga pemirsa, itu nggak lengkap katanya kalau nggak ada mercon begitu, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan ya, tahun 1444 Hijriah ini ya. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi pemirsa ya, tahun 2023 ini. Jadi ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi, Pak ya. Iya, iya. Termasuk tidak hanya di sini, di daerah lain, termasuk pemirsa yang menyaksikan video ini, jangan membuat bahan-bahan peledak yang membahayakan. Dan mohon maaf, Pak, itu kalau saya dengar di berita, jadi beliaunya atau mungkin putranya itu waktu membuat mercon lupa sambil merokok begitu. Jadi seperti di pom bensin begitu kan dilarang merokok. Jadi ketika dibuang akhirnya tersulut begitu. Terus ledakannya memang sangat kuat sekali begitu ya. Iya. Itu. Bapak juga kaget, Pak ya. Iya. Itu mohon maaf, besoknya langsung dimakamkan atau bagaimana, Pak? Atau diidentifikasi dulu? Katanya saya dengar kalau lihat di televisi itu kan beliau jenazahnya ada yang tidak utuh sudah itu. Ya, sudah. Yang satu itu Wawa itu sudah hancur. Oh, yang ponakannya yang Wawa. Ya. Kalau yang Pak Sudarman? Pak Sudarman masih utuh. Masih utuh. Kemudian Mas Widodo? Mas Widodo kurang tahu saya. Oh, iya 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 ya. Itu langsung dimakamkan atau besoknya, Pak? Dibawa ke rumah sakit. Oh, dibawa ke rumah sakit dulu untuk diidentifikasi ya. Biasanya oleh tim DVI itu. Disaster Victim Identification ya. Itu sama pihak Puslap 4 kemarin juga ke sini, Pusat Laboratorium Forensik ya, dari Polres, Polda Jatim begitu. Terus kemudian, Pak, dibawa ke sana, terus dimakamkannya kapan, Pak? Sudah 3 hari ini. 3 hari. Berarti kalau sekarang hari Sabtu, berarti Jumat, Selasa atau Rabu, Pak Arif? Ya, Selasa ya, Bapak lupa ya, agak lupa ya. Bapak ikut memakamkan juga atau ikut di pemakaman? Enggak. Oh, Ya. Karena itu ya masih oh ya, trauma lah. Iya iya iya, yang memakamkan pihak keluarga atau warga atau? Ya, warga. Oh iya 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 ya. Kan jadi penduduk ya Pak Arif kan, Pak? Itu kan dibawa saudaranya. Oh, ke Jenazahnya itu kan
ganteng gede jenazah nih. Oh, jenazahnya dibawa keluarganya. Ya, Terus dimakamkan di makam mana, Pak? makam ya makaman. Ya makam desa ini. Iya. Oh iya ya, ini pemirsa, ini dusun Tegarjo, Pak nggih. Nggih. Desanya Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kalau provinsinya Jawa Timur ya, negaranya Indonesia. Kalau bicara Blitar, Bung Karno ya, ada makam Bung Karno, proklamator presiden pertama. Nah, kemudian Pak Arif, jadi sudah dimakamkan Pak ya? Iya. Oh iya ya. Jadi dimakamkan tidak langsung Pak ya, tadi dibawa diidentifikasi dulu, dibawa ke rumah sakit Pak nggih? Iya. Oh iya. Jadi untuk memastikan itu kan ini jenazahnya siapa itu mohon maaf Pak. Apa namanya kondisinya memang sudah tidak utuh Pak nggih? Iya. Pak Arif sempat lihat sendiri? Yang mana? Ya kondisi jenazah Oh, enggak sempat. atau tidak ini biasanya tidak tega nggih? Nggih. Iya. Tapi Bapak sesama selama hidup dengan almarhum baik siapa nggih? Iya, baik saya. Oh, nggih. Kalau keseharian beliau gimana, Pak? Ramah atau gimana orangnya? Ramah. Diajak ngobrol enak? Nggih, sok guyon-guyon ngoten. Oh, gitu. Nggih. Oh, panjenengan bisa dikatakan teman dekat, Pak nggih? Iya. Kesannya apa, Pak, ini beli jenengan ini dengan keseharian itu? Apa memang sebelumnya juga seperti ini begitu Pak dulu buat mercon atau gimana itu? Iya. Oh. Dulunya itu kan enggak pernah nimbun-nimbun ngeten niki mboten. Oh, tidak pernah menimbun. Ya. Jami mungkin cara seandainya menjual hanya ngambil, jual habis gitu Pak ya. Iya. Oh, ya. Kalau sekarang Pak sudah tidak ada begini, Bapak ini ya merasa kehilangan ya. Iya. Jadi ini pemirsa lokasinya. Aduh, iya kan. Jadi peraturan Kapolri pemirsa tentang pengendalian bahan peledak komersil Perkap. Nah, ini bisa menjadi dasar lah ya, termasuk undang-undang darurat dan seterusnya agar masyarakat lebih berhati-hati. Jangan sampai lagi ada ledakan di tempat lain gara-gara mercon. Jadi maunya bersenang-senang tapi ketika meledak itu berbahaya. Mohon maaf, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa membahayakan orang lain. Oleh karena itu semoga ini tidak terulang, menjadi pelajaran. Tentu kalau yang meninggal ya semoga husnul khotimah begitu Pak nggih. Artinya begitu. Ada berapa rumah Pak yang rusak Pak? Enggak tahu saya. Oh, kalau saya baca di media ada 25 rumah Pak. Jadi 25 house, 25 rumah. Khamsah wa isrin ya. 25 selawe begitu ya. Selangkung gitu, selangkung dalam, selangkung griya ingkang rusak ini mohon maaf Pak, ini dapat bantuan semua Pak yang rusak-rusak ini sudah. Ya masih belum cair tuh. Oh, belum cair. Nggih, semoga segera cair Pak nggih. Kalau belum cair itu masih padat gitu kan. Artinya saya lihat di media pemerintah menjanjikan bantuan. Termasuk Bapak dapat bantuan juga? Ya, sudah didata saya. Oh, sudah didata. Njen. Artinya jangan sampai ini dibiarkan begitu supaya warga kembali beraktivitas dengan normal. Ngoten mawon, Pak Arif kita kembali ke sana. Bapak ya. Langsung pulang atau kembali? Kembali. Oh, kembali mawon nggih, monggo. Nah, ini pemirsa, ini ada yang rusak juga. Ini warung Pak nggih? Iya. Oh, ini warung ini. Nah, ini pos kamling pemirsa ya. Luar biasa ledakannya sampai 500 meter radiusnya itu. Jadi ledakannya sangat kuat sekali itu. Pak. Asli mriki? Iya. Oh, nggih. Oh, nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Pak, kalau yang rumahnya rusak-rusak begini Pak, masih bisa ditinggali Pak? Atau ya, mungkin ikut tetangga gitu? Oh masih ya? Masih. Nah, soalnya kalau dalam kondisi hujan mengeten ini Pak, Jawa ngeten ini kan atapnya kalau rusak kayak Jawa gitu. Oke, delik-delik sing pengen mboten kenging. Oh, delik-delik nggih. Nggih. Iya, sembunyi-sembunyi yang Yang penting enggak kena
Ya, ini ada masjid, Pak. Masjid apa musola nih, Pak? Masjid. Oh, masjid dibuat posko ini ya. Bagi yang rumahnya rusak sementara tinggal di sini, ada dapurnya juga saya lihat dari pemerintah. Ya. Wah, hujannya tambah kencang ini. Nah, saya perlihatkan pada pemirsa, niki Pak Arif nggih. Niki engkang gamel sinten, Pak? Oh, ini ada posko ini pemirsa ya. Posko kesehatan nih ya, dari Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok. Kemudian ada posko Bagana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar. Ini ada PCNO ya, pengurus cabang NU Kabupaten Blitar dan seterusnya. Baik pemirsa, karena hujannya deras, kemudian juga sudah gelap. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Pak Arif, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tadi lokasi terjadinya ledakan petasan di Blitar. Saya meyakini pemirsa sudah tahu semua lah kalau lihat di media itu ya, di internet, di televisi dan seterusnya ya, koran. Itu kejadian di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Lokasinya agak jauh ya dari jalan raya, begitu dari Blitar Kota masuk begitu ke dalam. Dan kalau malam begini kondisinya gelap, apalagi kalau cuacanya sedang hujan seperti ini, memang jalannya sepi begitu ya, karena melewati perkampungan yang sangat masuk begitu ya, sangat jauh dari keramaian begitu. Apalagi beberapa jalan itu tidak ada penerangan ya. Jadi himbauan saya bagi pemirsa yang akan ke situ atau melihat misalnya itu pagi, siang atau sore ya, ketika masih ada sinar matahari. Kalau malam begini jangan begitu ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini pemirsa, saya sesungguhnya tadi ingin memperlihatkan dari dekat begitu kepada pemirsa mengenai lokasi ataupun rumah-rumah yang rusak begitu ya. Tetapi saya berempati kepada warga, saya menjaga perasaan warga begitu. Jadi kesannya itu kok kemudian itu dijadikan objek begitu ya. Artinya objek untuk kemudian kita itu melihat-lihat begitu. Kita berempati begitu. Jadi tidak terlalu saya lihatkan dari dekat begitu, jadi agak dari jauh begitu. Tapi saya yakin pemirsa tadi udah melihat kok ya. Artinya kalau kita melihat dari dekat begitu, saya menjaga perasaan warga. Soalnya tadi saya itu satu-satunya yang ada di situ yang membuat video begitu. Jadi saya menjaga betul perasaan warga, banyak yang lihat begitu ya. Karena memang seorang yang membuat video begitu tidak boleh kemudian ada seenaknya begitu ya, harus kita berempati itu kan, kecuali itu tempat wisata tentunya itu saya akan ngomong banyak sekali begitu ya. Saya perlihatkan dari dekat begitu rumah-rumah yang rusak, kemudian mungkin korban-korban tadi itu kan, tetangga-tetangganya begitu. Nah, kemudian yang perlu saya tegaskan di sini bahwa petasan, bahan peledak atau apapun itu kan sudah jelas-jelas bahaya pemirsa ya. Artinya menimbulkan suatu madorot begitu ya. Kalau dalam usul fikih itu madorotnya, mafsadatnya itu lebih besar daripada manfaatnya itu. Apa sih manfaat petasan? Mungkin kalau biasanya hari raya kemudian bulan Ramadan, bulan puasa begitu kan, dalam tradisi kita itu di Indonesia itu apa manfaatnya? Mungkin kepuasan saja, ada suara dar begitu kan, meledak begitu. Tapi akibat dari itu apa? Kemudian kita tahu ini bukan kejadian yang pertama sesungguhnya. Artinya sebelum-sebelumnya juga ada, tapi mungkin ledakannya tidak sedasat ini. Ya kan, tidak sedasat yang ada di Blitar ini ledakan petasannya itu. Karena ini memang produksi begitu ya, bukan hanya sekedar memakai begitu. Jadi
sebelumnya sudah banyak saya kira itu, cuman tidak sedahsyat ini dan mungkin akibatnya juga tidak sebesar ini. Bahkan tapi kalau untuk meninggal kan sudah banyak itu sebelumnya itu, cuman jumlahnya ya hanya 1-2 atau pelaku yang kemudian menyalakan mercon itu yang atau petasan itu yang menjadi korban begitu ya. Artinya tidak mengakibatkan korban bagi orang lain begitu yang tidak ikut-ikut menyalakan petasan begitu ya kan. Ada yang tangannya putus, ada yang jarinya putus, kemudian apalagi itu. Nah, belum lagi polusi itu, mohon maaf pemirsa, polusi itu tidak hanya sekedar asap loh ya. Suara petasan itu pun bagi orang yang tidak suka misalnya itu polusi suara namanya. Artinya itu kan mengganggu ya. Mengganggu ketenangan orang mungkin ya, kemudian juga mengganggu orang yang sedang istirahat kalau misalnya itu malam hari atau mungkin jam-jam istirahat di siang hari misalnya atau pagi hari misalnya petasan itu, apalagi yang usianya sudah lanjut atau masih kecil tentu kaget begitu ya, diar begitu kaget itu kan. Akibatnya luar biasa begitu dari sisi apa itu mengganggu kenyamanan begitu ya. Apalagi kalau misalnya telinga tidak ditutup juga orang yang nonton itu, kalau misalnya ledakannya kuat itu kalau nggak hati-hati bisa jebol itu selaput gendangnya itu telinga itu pemirsa. Nah kemudian juga apalagi ya misalnya itu kan terbuat dari kertas ya, itu ngotori loh itu, mengotori halaman juga itu. Artinya biasanya kalau hari raya itu kan jor-joran itu di desa-desa itu, jor-joran itu apa, banyak sekali itu mercon yang dinyalakan, bahkan ukurannya besar-besar itu loh. Nah itu juga mengakibatkan kotor itu halaman itu, apalagi setelah disapu bersih begitu kan. Artinya dari sisi agama juga an-nadhofatu minal iman itu kan, kebersihan sebagian dari iman misalnya. Ini tidak diamalkan begitu kalau kita nyalakan mercon itu akibat. Tapi yang sesungguhnya yang penting adalah akibat daripada itu semua, madorotnya lebih besar ya. Kepuasannya mungkin hanya suara meledak duar begitu, bangga begitu mungkin bagi yang nyalakan itu, merasa senang ya, senang dan bangga begitu, apalagi kalau banyak yang nonton itu misalnya. Nah tapi kemudian kalau nggak hati-hati pun misalnya nggak segera dilepas itu bisa meledak nanti mengenai tangannya, tubuhnya dan seterusnya. Tidak sedikit sesungguhnya yang meninggal itu sebelum ini ya kan. Terus yang perlu saya soroti lagi selain kebersihan pemirsa, saya pribadi itu mungkin hampir tidak pernah ya menyalakan mercon begitu ya. Tapi kalau kembang api mungkin ya saya ya, artinya ledakannya kan tidak begitu kuat. Kalau kembang api itu hanya ledakan di atas biar kemudian menimbulkan nyala begitu ya, warna-warni begitu. Artinya akibatnya tidak sebahaya mercon atau petasan ya. Terus yang perlu saya soroti lagi begini, soal bahan dari mercon itu sendiri. Sesungguhnya pemerintah kalau bicara tentang bahan petasan itu kan sudah melarang itu kan dalam aturan, cuman hanya sekedar aturan di atas kertas begitu ya. Artinya dalam praktek begitu pihak aparat misalnya kepolisian untuk menertibkan itu juga mengalami kesulitan. Kadang ada kendala sosiologis begitu ya, perasaan nggak enak, kemudian secara psikologis itu kan, secara perasaan itu kan. Kadang sosiologis itu masih tetangganya, masih saudaranya, masih apalagi itu misalnya, dan seterusnya lah. Intinya begitu, secara psikologis merasa nanti nggak enak, cuma petasan ini kan tradisi, bulan puasa itu biasa dan seterusnya itu pemirsa. Jadi pemerintah di Indonesia ini sudah diatur sesungguhnya, ada undang-undang bunga api. Ini tahun 1932, artinya sebelum Indonesia merdeka, ketika masih Hindia Belanda dulu ya. Ya, artinya belum proklamasi kemerdekaan tahun 45-32. Kemudian ada lembaran negara, ini juga nomor 41 tahun 1940. Ini juga Indonesia belum merdeka ini, tentang pelaksanaan undang-undang bunga api tadi. Jadi namanya bunga api karena itu kan api itu kan, kemudian menyala terus warna-warni sehingga dikatakan bunga api ya. Kemudian ada undang-undang emergensi atau darurat ya, itu nomor 12 tahun 1951, itu pada masa Bung Karno, Presiden Soekarno itu kan, tepatnya yaitu pasal 359 KUHP, pasal 188. Nah ini
tentang bahwasannya sama dengan senjata tajam ya. Undang-undang darurat itu sifatnya lebih preventif, pencegahan. Artinya bisa ditindak itu ketika orang meledakkan atau kemudian membawa barang kayak senjata tajam yang dianggap berbahaya dan membahayakan orang lain ya. Itu maka sesungguhnya bisa langsung ditindak begitu. Iya kan? Nah, kemudian juga ada peraturan Kapolri. Ini di bawahnya ya kalau bicara peraturan Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perkap nomor 17 tahun 2017, yaitu tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Karena sekarang kalau bicara bahan peledak, mercon, petasan itu kan diperjualbelikan, jadi komersial. Ini sudah diatur oleh Perkap. Ini Kapolri tahun 2017 itu dijabat oleh Bapak Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, Pak Tito, yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri ya, Mendagri begitu. Nah, itu diatur sesungguhnya. Dan pasca ada Perkap itu, peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 itu kita melihat berkurang di masyarakat orang yang membuat, kemudian mengedarkan, menjual maupun meledakkan petasan. Tapi tetap ada begitu ya, nyuri-nyuri begitu kan. Bahan-bahannya saya juga nggak tahu beli di mana begitu kan. Cuman kalau ketahuan tentu akan dilarang begitu kan. Terus kadang warga sekitar itu mau melarang juga nggak enak. Rata-rata yang meledakkan ini kan masih usia muda pemirsa. Ya kan, usia anak sekolah mungkin ya. Nah, usia-usia SMP, SMA itu rata-rata begitu. Tapi yang tua juga ada begitu. Kalau yang memproduksi rata lah kalau bicara usia, karena bicara keuntungan begitu. Seperti yang ada di Blitar ini ya kan, memproduksi dia di rumah itu bukan hanya, kalau tadi penuturan tetangganya tadi Pak Rifai itu, Pak Arif tadi bilang hanya biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya hanya beli mercon kemudian dijual, jumlahnya nggak sebanyak itu. Tapi itu kemarin kemudian bahannya dibawa ke rumah begitu, diproduksi, cuman sembrono. Jadi sambil merokok, jadi ketika mungkin rokoknya itu jatuh begitu ya, itu kemudian tersulut, akibatnya meledak dan meledak besar seperti itu. Ya kalau meledaknya itu membahayakan dia sendiri, itu kan membahayakan orang lain itu. Artinya rumah sekitar tetangganya juga ikut rusak itu kan. Kalau bicara agama kan dosa itu sesungguhnya itu. Nah, itu pemirsa. Terus saya kira itu harus diambil pelajaran. Jangan sampai nanti terulang lagi dan seterusnya. Biasanya bangsa kita ini kan suka kurang mengambil pelajaran. Misalnya mercon atau petasan sesungguhnya sudah bahaya sih sebelumnya, cuman mungkin korbannya hanya pelaku yang meledakkan ya, tangannya putus, jarinya putus, atau ada yang meninggal 1-2 orang, tapi itu nggak membuat jera itu kan. Itu kan sesungguhnya perlu diambil pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, bukan hanya pengalaman kita tapi pengalaman orang lain. Experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik begitu loh. Itu Allah belum seberapa, terus bahayanya sudah jelas begitu loh petasan ini. Tapi kemudian tetap saja ada begitu kan, untuk kesenangan, untuk merayakan misalnya kan, apalagi bulan puasa, bulan hari raya Idul Fitri, Lebaran begitu. Itu dikatakan tradisi, nggak lengkap kalau nggak nyalakan mercon atau petasan begitu. Padahal bahayanya sangat nyata sekali itu kan. Tetapi kalau sudah ada kejadian begini baru begitu kan. Tapi nanti apakah mungkin ada lagi? Saya meyakini mungkin masih tetap ada begitu. Jadi aparat harus tegas saya kira ya untuk melarang begitu. Bahkan mungkin yang membuat, yang menjual dan meledakkan begitu. Kalau kembang api mungkin masih bisa ditolerir ya, karena kan kadarnya juga kecil, ledakannya hanya di atas, dan yang penting tidak membahayakan begitu loh, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Artinya saya kurang tahu ya pemirsa, saya bukan orang hukum. Kalau ada yang ahli hukum silahkan tulis di kolom komentar begitu. Terus yang jadi jangan sampai nanti ada lagi begitu itu kan. Apakah harus nunggu korban yang lebih banyak kan begitu. Bangsa kita ini kan suka meremehkan itu. Allah belum seberapa, Allah baru kalau kejadian begini ada yang meninggal baru. Sebenarnya kan tidak perlu, sudah tahu bahaya itu kan. Artinya kejadian ini selain kita itu juga duka cita, bela sungkawa begitu kan, mendoakan, tetapi juga dalam hati kecil saya itu juga sesungguhnya mengecam begitu loh. Sudah tahu bahaya kok masih. Terus yang saya soroti lagi pemirsa, soal petasan itu dari bahan membuat petasan. Itu kan dari kertas itu kan. Ya,
sesungguhnya kalau kertas itu kan bisa lebih digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat, apalagi kertas bekas misalnya untuk bungkus-bungkus, misalnya untuk nyalakan api ya, misalnya kalau dapurnya itu menggunakan kayu bakar, kalau bahasa Jawanya apa itu 3W cetek geni itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga mungkin dibuat bungkus-bungkus di pasar itu kan, bungkus cabai, bungkus bawang, brambang dan seterusnya itu kan, sayur-sayuran dan lain-lain itu kan lebih bermanfaat sesungguhnya itu kertas-kertas bekas itu. Apalagi kadang kertas yang masih dipakai itu buku pelajaran, bahkan saya pernah lihat kitab suci itu, ya kan? Itu kan dibuat mercon itu kertasnya itu kan. Nah, itu diledakkan begitu kan. Nah, itu jadi selain polusi suara juga sampah jelas akan berserakan itu, apalagi potongannya kecil-kecil itu disapu agak susah itu, ya kan. Saya juga ada teman itu tiap tahun rutinitas itu kayak ritual begitu loh, nyalakan mercon setelah selesai sholat id itu, sholat idul fitri. Jadi setiap tahun seperti itu sudah sering saya peringatkan begitu. Nanti kalau belum kejadian itu terus begitu kan. Nah, dengan adanya kejadian di Blitar ini saya berharap itu menjadi pelajaran bagi semuanya ya. Artinya jangan sembarangan itu kan untuk bahan peledak, kemudian kertasnya juga dan seterusnya itu kan nggak baik gitu. Ya kan? Buku-buku yang masih penting, kitab suci apalagi itu kan, apalagi yang ukurannya besar-besar itu. Nah, pemirsa, itu loh. Kemudian saya sekali lagi tadi mau saya gambarnya itu saya dekatkan begitu ya, yang rusak tadi rumah-rumah itu. Cuman karena saya empati, saya ada perasaan nggak enak kepada warga tadi yang lihat, sehingga kameranya hanya saya lihatkan dari jauh aja dengan Pak Arif tadi ya, warga sekitar yang juga rumahnya rusak begitu tadi. Nah, itu rumah yang punya, saya katakan itu industri rumahan kira-kira begitu, home industry ya, tapi industri petasan, industri mercon begitu kan, sudah jelas-jelas dilarang begitu ya oleh peraturan Kapolri tadi nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial ya, atau komersil begitu. Nah, itu Pak Sudarman itu yang punya itu rumah itu kan. Kemudian itu juga meninggal dunia. Kemudian 2 anaknya meninggal, namanya Mas Arifin dan Mas Widodo. Kemudian 1 keponakannya Waswawa, 2 anaknya. Kemudian anaknya 5, yang 3 masih ada begitu. Kebetulan sudah rumah sendiri, tidak tinggal di situ, jadi selamat pemirsa ya kan. Nah, kemudian belum lagi kasihan warga-warga sekitarnya itu, rumahnya harus rusak begitu kan, hancur begitu, nggak bisa ditempati lagi sementara waktu ya, tapi akan diberi bantuan nanti oleh pemerintah begitu ya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi tentunya ya. Tadi kan sudah saya lihatkan ada poskonya tadi itu pemirsa. Nah, kemudian selanjutnya apa namanya, warga jelas tadi itu kan, bahwa warga di situ itu sudah menjadi pelajaran yang berharga, akan tidak mentolerir lagi adanya petasan nanti itu kan, itu sudah cukup itu kan. Dan kejadian itu apalagi malam hari itu kan, di saat istirahat, saya tidak membayangkan kalau itu pagi, siang, sore ketika ada orang lewat di depan rumah itu lalu lalang begitu, kemungkinan juga akan ikut jadi korban. Artinya malam hari kan sepi ya, kebetulan itu di kampung. Andai kata itu di kota, bagaimana itu? Kan luar biasa tentu akibatnya itu, karena padat penduduk begitu. Nah, artinya harus tegas lah nanti saya kira aparat pemerintah itu untuk melarang petasan begitu. Tidak hanya sekedar himbauan itu kan, dari Kapolda Jatim misalnya kemarin, Irjen Pol Tony Harmanto yang berkunjung ke lokasi, tetapi juga ada tindakan yang lebih tegas begitu ya. Dan mungkin kalau perlu langsung tingkat nasional begitu kan, jangan menunggu korban yang lebih besar begitu kan. Kalau perlu Presiden, Kapolri misalnya, atau Menko Polhukam misalnya ya Pak Mahfud MD misalnya membuat suatu aturan barangkali yang benar-benar melarang petasan ini. Artinya ini melindungi nyawa begitu loh. Bahkan mungkin ya memang berlebihan ya itu kalau dikatakan disamakan dengan undang-undang teroris, tapi akibatnya sama kan. Itu kalau bicara ledakan yang besar seperti itu menimbulkan korban jiwa bagi orang lain. Nah, preventif ini penting, pencegahan, jangan sampai ada lagi begitu ya
kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. Pelajaran juga bagi semuanya. Mungkin kalau yang meremehkan itu alah nggak apa-apa, alah nggak apa-apa, alah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak hari ini itu kan pasti sudah jelas bahaya. Kalau nggak hari ini kejadian bisa besok, kalau nggak bisa besoknya lagi dan seterusnya itu pemirsa. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan barangkali pemirsa yang menyaksikan video ini saya berharap juga bisa mengambil hikmah begitu ya. Mudah-mudahan kita boleh tidak membuat mercon, tidak menjual mercon, tidak meledakkan ya, tidak meledakkan petasan. Tetapi kalau kita tidak mengingatkan, itu korbannya tidak hanya dia, bisa orang lain ya. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.